Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan sharing pengalaman saya, bagaimana saya memanfaatkan suatu alat pelampung air ya, banyak disebut radar ya, itu sebetulnya merek, untuk memutus atau meng-on-kan listrik ke pompa submersible untuk di mana airnya akan ditampung di suatu bak penampungan air yang di bawah dipendam ataupun yang ditoren. Dengan hal ini jadi kita tidak terlalu repot untuk menghidupkan atau mematikan air secara manual pada saat yang dibutuhkan. Kita langsung aja kita lihat ya. Oke, di depan saya ini ada beberapa alat ya. Yang pertama adalah sebuah control box ya, control box dari pompa submersible ya. Pompa submersible itu yang seperti ini yang ditanam ke dalam sumur ya. Juga ada alat yang kita sebut, orang lebih banyak menyebutnya radar ya, padahal sebetulnya ini alat yang akan secara otomatis mematikan listrik atau menghidupkan listrik dengan menggunakan pelampung di sini, sehingga kalau air sudah penuh di toren dia akan mati, kalau dia kosong dia akan hidup ya dengan menggunakan sistem seperti ini. Kita coba lihat isinya ini dulu ya. Oke, di sini ada 4 kutub ya, 4 kutub. Di sini disebutkan A1, A2, B1, B2. Kalau lihat penggambarannya di sini ya, A1 dan A2 itu pumping, artinya dia ingin mengisi air pada saat toren kosong ya, dengan model pelampung seperti ini. Kalau dia menggantung seperti ini dia akan on, atau kalau sudah penuh begini dia akan mengambang, dia akan off. Sebaliknya yang B1 dan B2 ini adalah kebalikannya ya. Jadi pada saat dia penuh dia mengambang, ini on. Pada saat dia sudah mulai menggantung begini dia off. Biasanya ini digunakan kalau kita mau menguras toren atau bak air, sehingga kalau air sudah habis dia akan off. Tapi selama dia masih penuh, dimana ini masih mengambang, itu toren akan hidup. Oke ya. Oke, sekarang kita lihat ini boxnya, control box dari pompa celup ya. Di sini ada spesifikasi ya. Kalau di sini lihat spesifikasinya, horsepowernya 0,5 dan segala macamnya lah. Di sini ada kapasitor, jenis kapasitor atau kekuatan kapasitor berapa mikrofarad, di sini 25 ya. Di sini ada juga protecting thermal ya, thermal protecting berapa ampere. Nah, di dalam sini itu ada jalur kabel ya. Sorry ya, ini adalah input. Di sini ada 3 jalur. L itu line, artinya yang mengandung listrik lah istilahnya, kalau di DC itu positif. N itu netral, dan yang green ini adalah untuk ground ya. Nah, di sini outputnya ini pompa ya. Di sini ada beberapa kabel. Kita nggak usah bicarakan ini, kita melihat bagaimana alat ini bisa secara on off, putus ataupun hidup ya listriknya pada saat pengisian, baik kosong maupun penuh. Oke, kita pada saat ini saya akan menggunakan alat yang paling minimum adalah test pen ya. Test pen. Jadi selalu di titik ini adalah line, ini aliran listrik line, dan ini netral, ini terhubung ke kabel ini ya, ke kabel ini. Jadi intinya bahwa di setting ini line atau mengandung arus listrik, di sini adalah netral. Tapi hal ini juga tidak harus begitu, karena kalau kita nyolok itu kita colokkan begini, itu juga tidak tahu mana yang mengalir listrik atau tidak istilahnya ya. Oke, anggap aja ini suatu tempat colokan di rumah ya. Kita nggak tahu mana yang line, mana yang netral. Tapi dengan menggunakan test pen ini kita bisa tahu. Contohnya kalau kita tempel di sini, dia nyala ya. Nah, itu dia.
mati. Perhatikan yang di sini ya, dia nyala, dia mati, nyala, mati. Kalau di sini pasti mati, artinya tidak ada aliran listrik karena arus AC itu harus bolak-balik. Saya nggak akan ceritakan lebih detail maksudnya bolak-balik ya. Oke, setelah itu sekarang bagaimana menghubungkan kabel ini yang line ya, yang line atau yang ini kita nggak tahu. Jadi kita coba aja. Sekarang kita colokin di sini nih. Kita colokin ya. Oke, ini udah kecolok ya. Baru kita tes di sini. Apakah di sini benar-benar line? Ternyata tidak ya. Di sini yang line. Nah, di sini nyala kan, nyala. Artinya dia tetap bekerja dengan normal ya, walaupun terbalik-balik. Tapi kita ada maksud lain untuk menggunakan ini, bagaimana memanfaatkan radarnya ya untuk bisa on off tapi dengan memutus arus yang netral. Oke, anggaplah ini sekarang kita balik deh kalau gitu ya. Oke, ini sudah saya balik ya. Jadi kondisinya tadinya colokannya ke arah bawah, nih sekarang ke arah atas. Nah, sekarang dengan kondisi begini kita cek ya, apakah benar ini line sesuai dengan gambar tadi di sini ya, sesuai dengan gambar di sini ya. Kita cek di sini. Oke, dia nyala ya, dia nyala. Di sini mati. Oke. Nah, ini sudah kita dapatkan jalur yang sebenarnya ya. Jadi nanti di sini ditandakan saja mana netral sama line ya. Gitu. Oke, ini saya sudah tandakan ya, di sini netral, di sini line. Ya. Kalau bisa nanti dicolokkan juga ditandain aja gitu di sini ya. Nanti ada maksudnya saya sebetulnya tandain ini ya. Di sini netral, di sini line. Saya nyalakan. Oke. Nah, bagaimana kita menggunakan atau memanfaatkan radar ini? Oke, umumnya tukang pompa atau yang ngerjakan pompa sumur, bor, submersible seperti yang ini ya, itu dia akan mengerjakan pemasangan pompa ke bawah dengan menyambung instalasinya sampai dengan titik ini ya. Jadi di titik ini sudah kalau sudah selesai ya, sudah seperti ini ya kan. Di samping sini ada switch on off-nya, di sini switch reset ya. Kalau ada apa-apa kita reset, kalau pemain nggak mau hidup coba kita reset baru kita hidupkan. Nah, sementara air akan hidup kalau kita on kan di sini terus sampai dengan toren ataupun bak penampungan itu penuh. Padahal kita nggak tahu kapan dia penuh, kapan dia masih kosong, sehingga kita harus secara manual, kita kalau udah penuh baru kita matikan di sini. Kalau on hidup, sorry ini matikan sini, tergantung simbol yang ada di sini ya. Kalau di sini on, di sini off. Kalau dia masih kosong dia akan terus ngisi, tapi kalau dia sudah penuh biasanya luber atau apa, kita matikan di sini. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak direpotkan dengan on off di sini? Kita menggunakan jasa atau alat radar di sini. Oke, yang pertama-tama tentunya kita akan menggunakan jalur A1 A2 ya. Artinya pada saat pelampung itu menggantung ya, air masih di bawah, dia akan on. Tapi begitu pelampungnya sudah mengambang, dia akan off. Artinya air sudah penuh. Nah, di sini saya gunakan kabel yang saya sudah harus ukur ya kekuatannya, dan saya pakai skun di sini agar mudah untuk buka tutup ya kalau ada kebutuhan lain. Sementara di ujungnya saya menggunakan ini sambungan seperti ini dan satu ini. Nanti kita lihat coba fungsinya ya. Sementara yang kita akan putus adalah jalur netralnya. Jalur ini ya, jalur netral ini. Kenapa? Karena kita harapkan arus ini kan biasanya dipakai di atas toren ya, atau di bawah lah ya untuk di bak penampungan, dan gampang terkena
paparan panas dan segala macam itu kan. Dan sedangkan ini kalau ini bisa kena air atau segala macam. Saya menggunakan jalur ini untuk memutus arus agar aliran di sini tidak ada aliran listrik ya. Artinya dia akan lebih tahan ya daripada ada listriknya nih. Biasanya kalau ada listriknya suka hangat atau panas gitu kan, dan lebih aman. Nah, caranya gimana? Nah, kita coba lihat. Oke, jadi ini semua sudah dicabut ya. Kita coba kita buka aja ini. Ini kita buka ya. Kita buka, kita copot ininya ya. Dia ada seperti ini, saya deketin ya. Nah, sebelumnya kita buat lubang ya untuk kabel ini ya. Sementara belum saya buat lubang. Nah, ini kabel selanjutnya adalah mungkin saya agak tundukkan lagi sedikit ya kameranya. Oke, ini sudah terlepas ya kabelnya ya. Anggaplah ini sudah ada lubang jadi dia masuk ke dalam. Nah, ini kita hubungkan ke sini ya. Kita hubungkan ke sini. Lantas yang hitam ini kita koneksikan ke sini. Nyambung ke sini. Ke yang tadi kita copot. Oke. Jadi seperti ini. Sebetulnya sih bolak-balik nggak apa-apa, ini yang mau disambung ke sini, terus ini yang ke sini nggak masalah. Karena ini hanya satu jalur aja. Jadi ini udah tersambung nih, gitu. Yang kita akan putus adalah aliran dari colokan ini tadi. Ini yang negatif ya, yang netral. Pada saat digunakan untuk memutuskan arus dan menghidupkan arus. Kenapa saya pakai netral? Karena di sini saya tidak ingin ada aliran listrik di sini ya, gitu ya. Jadi ini on terus nih, dia akan on terus di sini, ya kan? Begitu dia hidup, pokoknya kalau radarnya ini sudah penuh, dia sudah mengambang, otomatis dia akan off di sini. Begitu off di sini tidak ada sambungan, berarti di sini juga udah off gitu istilahnya. Begitu juga kalau dia kosong, pelampung ini mengambang, dia akan isi air, dia akan on, gitu kan? Dia akan on, otomatis dia akan on tanpa kita harus men-switch ini semua. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya gambaran ini. Ini sebetulnya sih simple aja, mungkin sudah umum ya dipakai banyak teman-teman yang menggunakan sumur air bor submersible dan ada bak penampungan ataupun bak toren ya dengan menggunakan radar ini. Dan itu kalau seandainya kita ingin mengkuras sumur bor ya, sumur bor kadang-kadang kotor kan, kita nggak mau masukin ke dalam bak penampungan, sementara di bak penampungan itu sudah penuh airnya, artinya dia dalam status off gitu ya. Kita buka aja di sini sekarang ya kan, dengan ya amannya sih kita matikan dulu ya di sini ya. Kita buka di sini, lantas kita jumper aja ke sini. Kita jumper aja ke sini. Nah, kita hidupkan, tapi tentunya jalur pipa yang masuk ke arah bak penampungan ataupun toren harus ditutup, dibuatkan jalur lain untuk backwash ya, untuk pembuangan. Sekali lagi ini adalah yang pendapat saya pribadi yang saya lakukan ya. Jadi selama ini saya dibantu dengan alat ini untuk secara otomatis mengisi air dari sumber bor ya kan, menuju ke bak penampungan atau toren. Yang harus kita perhatikan, walaupun di sini dia sifatnya netral, tidak ada listrik ya, kita harus ngitung kekuatan kabelnya juga nih, jangan terlalu kecil kabelnya ya. Kalau kecil ya takutnya nanti nggak kuat juga ya, terlalu tipis. Sementara ini kapasitas dayanya juga paling tidak 300 ke atas gitu. Jadi gunakanlah kabel yang seperti ini. Oke, ini sebetulnya sistemnya submersible pump atau pompa celup. Itu sedikit berbeda dengan pompa jet pump ya.
Kalau jet pump itu dia sudah ada pressure switch ya, di mana tekanan air dia akan mati pada tekanan tertentu. Tapi kalau submersible ini nggak ada yang sifatnya sensor seperti itu. Dia akan hidup atau mati berdasarkan switch yang ada di sini. Jadi kalau kita menggunakan pompa biasa ya, bukan submersible, tentunya kita bisa menggunakan pelampung ya, pelampung di toren ataupun di bak penampungan itu sudah cukup. Begitu air ketutup dengan pelampung karena sudah penuh, maka dengan tekanan tertentu di alat pompa itu ada pressure switch, dia akan memutus arus gitu. Tapi nggak salah juga, ini bisa juga digunakan dengan cara yang seperti tadi ya, tergantung pilihan aja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan atau sharing lah kali ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaatnya buat teman-teman yang mungkin mau utak-atik atau mau memasang tambahan radar di sistem penampungan air yang menggunakan sumur submersible. Mungkin ini aja ya sharing saya pagi ini. Semoga bermanfaat, dan kalau ada mau komen silahkan di komen ya, siapa tahu settingan saya ini masih belum sempurna atau masih bisa diperbaiki lagi ya, silahkan aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.